Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan ataupun memberikan penjelasan mengenai aplikasi perpustakaan ini dikhususkan untuk siswa didik saya di SMK Budi Bakti Ciwidey. Nah, hal yang harus dipersiapkan yang pertama mungkin ada examnya dulu ya, ada exam ini, lalu ada juga NetBeans ya, karena kita akan membuat aplikasi perpustakaan ini berbasis desktop dengan menggunakan NetBeans. Nah, langkah pertama yang kalian akan buat ini adalah database-nya dulu ya yang kalian buat. Makanya kalian aktifkan dulu examnya, lalu Apache dan MySQL kalian start saja. Nah, kali ini saya akan coba untuk membuat sebuah database perpustakaan yang mana ini hanya sampel ataupun hanya contoh dan juga hanya sebagian database-nya untuk mengacu kepada nanti NetBeans-nya. Di sini saya membuat database ini secara otomatis yang mana mungkin lebih simpel dibanding dengan yang manualnya. Hanya saja perlu disampaikan bahwa yang manual juga kita perlu untuk pemanggilan ataupun untuk menghafal sintak apa sih yang nanti dipakai di dalam pemanggilan database-nya. Oke, langsung saja. Nah, ini kita bikin new dulu. Kita kasih nama DB perpustakaan. Lalu create saja. Nah, di sini kita akan membuat tabel apa saja yang mungkin dibuat di dalam database perpustakaan. Kita ambil contoh, misalkan menggunakan tabel TBL, ya TBL itu adalah tabel, kita singkat saja TBL buku. Nah, lalu isinya ada apa aja, berapa record dia, ya, berapa kolom. Ada ID buku, ada judul ataupun nama, ada penerbit, ada pengarang, ada juga tahun terbit. Berarti cukup 5 saja ya. Nah, kalau sudah langsung kirim ataupun go. Kita kasih di sini ID buku. Ini tulisannya diusahakan kalau mau kecil-kecil semua, mau besar-besar semua ya, disesuaikan saja biar enak pemanggilan nanti ketika di NetBeans-nya. Lalu di sini kita kasih judul saja, judul bukunya. Lalu untuk ini adalah penulisnya siapa. Lalu ini penerbit. Dan juga ada tahun terbit. Nah, lalu ini tipe datanya kita menggunakan varchar saja. Untuk judul buku juga sama, varchar. Ini ID buku kita kasih varchar 6 karakter saja biar tidak terlalu banyak juga. Untuk judul buku mungkin boleh sampai 25. Lalu untuk penulis juga sama varchar kita kasih 20 saja, 20 karakter. Ini terserah kalian ya, menyesuaikan saja untuk panjangnya berapa panjang karakternya. Kalau penerbit kita sama varchar 20 saja. Lalu ada juga tahun terbit itu kita pakai integer saja boleh, integernya 4 karakter, misalkan 2024 itu ya. Atau mau diparcarkan juga silakan, ini sama saja. Lalu jangan lupa kita setting primary key-nya, indeksnya kita rubah yang ID buku. Nah, seperti ini. Lalu di save. Tuh, nah kalau sudah kita coba insert dulu. Kita tambahin
recordnya, misalkan BK 0001, 6 karakter ya. Lalu judul bukunya misalkan pemrograman objek. Lalu penulisnya misalkan Nurdiansyah Permana. Lalu penerbitnya SMK Budi Bakti Ciwidey. Nah, lalu tahun terbitnya 2023. Nah, di sini kalian bisa bikin dua isian, jadi bebas mau satu kah, mau dua kah, sama aja ya, untuk memberikan isian pada tabelnya ataupun recordnya. Kita isi dua aja, yang kedua ada BK 0002. Judul bukunya adalah proyek pembangunan PL. Penulisnya misalkan Rudi Wahyudi. Penerbitnya misalkan masih SMK sajalah ya, SMK Budi Bakti. Lalu tahun terbitnya kita kasih 2022 saja. Nah, kalau sudah tinggal kalian klik go. Nah, di sini ada warning dua data yang di dalam penerbit ya. Isinya itu data transaction for column, artinya apa yang terjadi gitu ya, dia melebihi dari batas karakternya gitu ya untuk penerbitnya. Jadi tadi kita penerbit itu dikasih 20 karakter ya, dia makanya diusahakan nanti lebih ya biar nggak kayak gini. Kita go saja. Nah, nanti ketika di browse di sini akan kelihatan datanya kita sudah masuk. Hanya saja yang tadi penerbit itu harusnya SMK Budi Bakti Ciwidey jadi SMK Budi Bakti Ciwid ya. Karena dia 20 karakter, ini 3, 4, tambah 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, ini udah 20 ya, malahan lebih SMK Budi Bakti Ciwidey itu. Makanya jangan sampai nanti salah. Terus kalau seperti ini seperti apa nanti dirubahnya? Ini tetap kita harus edit lagi ya, kita edit lagi di sini, cuman datanya harus kita nolkan gitu ya. Misalkan penerbit ini kita edit, ada di sini change, ini kita rubah misalkan menjadi 40, simpan. Nah, udah 40, terus nanti yang di browse ini kita edit nih SMK Budi Bakti Ciwidey, go. Nah, dia kan berhasil. Begitupun juga ini kita edit ya, bisa. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau tadi permasalahannya muncul karena batasan karakternya dia kurang gitu ya, hanya 20, sedangkan teksnya di ini mencapai 20 lebih gitu ya, 20 lebih karakternya. Lalu lanjut kita coba membuat lagi. Di sini ada new lagi ya, bukan new yang ada di atas. Kalau ini kita membuat database, tapi yang di sini kita membuat sebuah tabelnya ya. Tabel berikutnya adalah tabel rak. Kita buat TBL rak. Nah, lalu berapa kolom gitu ya. Kita tabel rak. Di sini kita ada ID rak. ID rak. Lalu nama raknya apa ya? Nama rak. Terus nomor rak.
Jadi maksudnya itu ID itu hanya sebagai acuan primerinya saja, nama raknya nanti kan ada namanya apa raknya gitu ya. Kalau banyak kan kebayang nih ada nama raknya gitu. Dari nama rak itu bisa saja nanti ada beberapa gitu ya. Makanya kita kasih nomor rak ya. Nomor rak dengan ID rak itu beda. Gitu. Lalu nomor rak dan selanjutnya kita hubungkan ID bukunya. Gitu. Biar apa sih? Biar nanti saling terlibat gitu ya. Jadi si buku itu disimpan di rak mana gitu ya maksudnya. Jadi ada relasi ke rak bukunya itu. Oke, ini kita varchar, nama rak juga varchar, nama rak juga varchar, boleh ya. Ini juga varchar. Ini kasih 6, lalu nama raknya kita kasih panjang saja lah ya, biar enggak kayak tadi. Nomor rak kita kasih bolehlah 5 atau 5 saja boleh. ID rak samakan dengan yang tadi ada 6 karakter. Lalu ID raknya kita rubah indeksnya menjadi primary. Nah, seperti ini. Lalu kalau sudah disimpan. Nah, ini ignore all saja. Tuh ya. Nah, ini sudah ada ya ID rak. Nah, lalu ID buku. Nanti kan bisa kita ini menjadikan indeks ya. Nah, ini kita kasih indeks. Nah, cuman kalau error ini biarkan dulu aja ya karena kita belum beres gitu. Ya, biarkan saja dulu. Nanti kita di akhir kita evaluasi gitu ya. Lalu yang berikutnya kita bikin lagi, yuk ada juga tabel anggota ataupun tabel siswa boleh ya. Bapak di sini menulisnya tabel anggota. Sorry ya di sini. Tabel anggota. Lalu di sini ada ID anggota. Lalu namanya, nama anggota kita panjangkan saja. Lalu berikutnya ada juga jenis kelamin, terus tempat lahir ya, tempat lahir, jangan menggunakan spasi ya, lahir. Lalu kalau kurang kita tambahkan saja ini tempat lahir, tanggal lahir. Nah, kita tambahin lagi alamat, nomor handphone. Lalu ada juga nanti berhubungan dengan ada ID jurusan, biar kita saling terkait. Jurusan, ID kelas. Ini kita nanti buat tabel kelas. Nah, ada juga ID jurusan. Jadi nanti akan saling terhubung ya tabelnya. Ini kasih 6 saja, lalu ini varchar. Kita menggunakan varchar saja. Ini nanti pembahasannya ketika di kelas saja. Untuk tanggal kita kasih date saja. Lalu alamat juga varchar, nomor handphone juga varchar, ID kelas ini juga varchar. 6. Nama anggota misalkan ada 40 karakter. Jenis kelamin 20 saja. Tempat lahir itu boleh 25. Tanggal lahir biarkan saja untuk date. Kalau alamat kita kasih 60 ya, nanti isi panjang. Ini kita kasih 13. Nomor handphone. Lalu ID kelas tadi ada 6 karakter. Lalu nanti juga ID jurusan adalah 6 karakter. Lalu jangan lupa di sini dikasih indeksnya, primary-nya seperti ini. Lalu go.
Nah, kalau sudah tinggal di save. Nah, itu. Lalu untuk berikutnya kita masih membuat tabel kelas. Nah, tabel kelas di sini kita kasih ada ID kelas, lalu nama kelasnya, lalu ada jurusan, nanti untuk nama kelasnya misalkan 10 RPL 1 atau 11 RPL 1 ya, untuk menamakannya, menandakan bahwa dia itu adalah jurusan RPL kelas 11 atau jurusan RPL jurusan kelas 10 gitu ya. Kita kasih 3 saja dulu untuk membuat ini ya. Jadi ada ID kelas, nama kelas, dan jurusan ya. Jurusan ini kita kasih ID-nya saja gitu. Lalu kalau sudah kita primary index ya, ini ID kelas go. Nah, setelah itu kita ini varchar, ini juga varchar ya. Ini 6 karakter. Ini nama kelasnya boleh 25 atau 30 ya, takutnya nggak cukup. Ini juga kasih 6 karakter. Ini dibiarkan saja karena tidak akan menyimpan ya kalau sudah di save. Nah, seperti ini. Kalau sudah ada tambahin lagi satu tabel lagi ya. Nanti untuk transaksi dan lain sebagainya kita di pertemuan yang lain ya. Kita kasih tabel jurusan. Ya, di sini hanya ada ID jurusan dan juga nama jurusannya. Nama jurusan ini varchar, ini juga varchar, boleh. Ini 6 karakter. Nama jurusannya misalkan di sini kita kasih 25 karakter saja. Jangan lupa di indeksnya primary. Lalu go. Kalau sudah disimpan. Nah, itulah ya. Untuk database sementara kita membuat hanya seperti ini saja dulu. Nanti kita lanjutkan. Untuk pengisian ya sama bisa di-insert di sini. Itu gampang, nanti disesuaikan saja. Yang terpenting udah satu tabel atau satu tabel yang sudah diisi. Nanti tinggal kita panggil bisa enggak ya. Lalu untuk berikutnya, sekarang kalian tinggal buka NetBeans-nya. Buka NetBeans-nya terlebih dahulu seperti ini. Lalu di sini kita klik file new project. Kita akan membuat project baru, Java application, next. Di sini misalkan saya membuat namanya adalah DB aplikasi perpustakaan SMK BBC atau Budi Bakti Ciwidey. Nah, ini tidak boleh menggunakan spasi juga. Lalu browse di mana kita akan menyimpan tabelnya, aplikasinya ya. Misalkan saya menyimpan di dalam data D ya, di data app-nya boleh. Di sini saya coba untuk ada aplikasi Java. Nah, di sini kita coba bikin baru lagi. Nah, di sini kita bikin namanya aplikasi perpustakaan BBC. Nah, kalau sudah nanti klik lagi ini aplikasi perpustakaan, lihat sehingga kita menyimpan di folder app.
atau di partisi F, di foldernya Java, aplikasi Java, lalu di dalamnya ada aplikasi perpustakaan BBC. Nanti kalau nyari di sini, itu ya alamatnya. Lalu open, ya kalau sudah, nah kalau udah ini kita tinggal klik finish saja. Nah sehingga sudah terciptalah seperti data yang kayak gini, tampilan seperti ini ya maksudnya. Nah langkah pertama yang kalian buat mungkin adalah penyimpanan ataupun foldernya dulu ya biar tidak berantakan dalam pemanggilan ataupun dalam penyimpanannya. Makanya di sini ada beberapa package, ini package ya. Nah ini package yang gambar seperti ini. Kita klik kanan di search package-nya, new folder. Kita kasih dulu namanya adalah gambar. Finish. Nah, sehingga kita membuat package gambar. Kita bikin 3 saja, ada gambar, ada juga aplikasi. Atau 2 dulu boleh ya. Nanti kita yang kelas koneksinya boleh dimasukin di sini, boleh juga tidak ya. Atau ini kalau mau tinggal tambahin lagi kelas. Atau kelas ataupun season ya boleh lah. Di sini kelas. Nah ini yang kita buat ya. Ada 3 folder. Jadi yang penting nanti ini di dalam satu folder sehingga nanti yang kita buka ada di sini. Terus tadi aplikasi Java, lalu aplikasi perpustakaan BBC. Sehingga terciptalah nah seperti ini ya. Nah dibuka ya kosong ya karena masih belum ada kalau kita buat. Itu maksudnya. Lalu lanjut kita akan coba membuat kelas dulu, kelas koneksi. Ini untuk menghubungkan antara Java dan juga dengan database-nya gitu. Kita hubungkan, klik kanan di kelas, ada new Java class namanya ya. Kita kasih nama koneksi. Ini sudah saja, biarkan. Lalu klik finish saja. Ini kita hapus saja biar tidak ribet. Nah di sini kita akan coba membuat koneksinya terlebih dahulu. Ya kita import dulu. Ya kita import dulu beberapa sintak ataupun source kodenya. Nah jadi yang harus kalian perhatikan di dalam kelas koneksi ini adalah penulisannya ya, jangan sampai nanti salah dalam penulisannya karena akan merepotkan kalian sendiri untuk pemanggilannya nanti ya. Nah yang kalian lakukan adalah import dulu datanya. Misalkan kita import di bawah package ya. Di bawah package kita import. Misalkan import, nah ini kita menggunakan control space ya, import java.sql lalu .connection ya. Nah seperti ini. Lalu import lagi, import Java nah itu ada SQL driver manager seperti ini. Atau kalian juga bisa menggunakan sintaks seperti ini ya, import lalu java.sql bintang. Ini artinya dia memanggil keseluruhan, jadi tidak usah menggunakan metode ini, sama saja ya. Hanya saja kalian harus hafal, oh nanti connection itu diambil dari mana ya, diambilnya di sini gitu ya. Gitu.
Oke, kita contoh saja, lalu kita import lagi. Nah, ada Java, ada Japax ya. Import Japax, jangan Java FX tapi Japax saja. Japax.swing. Nah, di sini kita panggil lagi untuk komentar, itu ada J option parent. Nah, biar tidak bingung juga kita panggil lagi menggunakan keseluruhan ya. Import japax.swing bintang ya, seperti ini. Nah, bolehnya seperti ini ya, boleh, silakan saja ya. Nah, hal yang setelah ini yang sudah kalian ini, kita akan coba membuat sebuah sintak lagi, connection. Nah, connection kita bikin variabelnya ada koneksi saja. Di sini tulisannya agak kecil ya, jadi kita kasih untuk membedakan. Nah, tuh ini koneksinya kita nolkan dulu, lalu ada public, public static void connection ya. Nah, di sininya jangan menggunakan ini ya, kita gunakan koneksi, kita bisa berubah ya, koneksi DB ya, biar enak pemanggilannya nanti ya. Kita menggunakan koneksi DB dalam kurung seperti ini. Nah, lalu yang di sini kita di dalamnya kita isi maka ya, ini tuh adalah maka, kita isi ini ada namanya itu try ya. Nah, gitu ya, jadi di control space dulu biar nggak error gitu ya, try catch karena ini pasangannya gitu. Jadi ketika kalian penulisan menggunakan try, ini control space, dia nanti akan muncul ya. Kalau kalian dilihat dari awal mungkin dia hanya menulis try aja, diketik manual. Nah, ini sehingga nanti error ke bawahnya gitu ya, karena belum beres. Lalu kita panggil kelas. Ini kelas ini ya, huruf besar. Kelas for name, isinya adalah kita panggil ya com, terus MySQL, JDBC. Sini kita panggil ya apa yang kita perlukan di dalam ataupun ketika pemanggilannya apa saja sih yang harus dibutuhkan gitu ya. Bentar ya. Nah, di sini kalian ketikkan com, lalu MySQL, ini nggak bisa kita control space karena ini berhubungan dengan database. MySQL.jdbc, lalu dot lagi driver. Ini penulisannya harus seperti ini. Jadi D-nya D besar, driver. Nah, itu. Lalu kalau sudah kita ketik koma, di bawahnya kalian ketikkan connection, lalu bikin lagi koneksi, koneksi sama dengan di sini ada driver gitu ya, manager, driver manager dot, kita ambil nih get connection itu di mana. Nah, kita kasih
JDBC ini adalah alamat untuk drivernya, apa namanya, MySQL-nya ya, atau database-nya nih. JDBC titik 2 MySQL seperti ini, lalu titik 2 kembali, lalu slash itu ya. Kita bikin di localhost, kita bikin sebelumnya ya, localhost, lalu ada namanya tadi yang kita buat itu apa, misalkan DB perpustakaan. Ini harus sama dengan yang ada di database ya, gitu. Nah ini yang tadi namanya apa, DB perpustakaan, berarti nanti di dalam NetBeans-nya di sini harus DB perpustakaan. Kalau di sininya namanya salah, nah nanti nggak akan kepanggil gitu. Lalu kutip 2 lagi, koma, ini untuk biasanya dipakai untuk mengunci ya. Ada root, koma lagi, lalu kutip 2. Setelah itu di sini akhiri dengan titik koma, lalu jalankan return koneksi ya. Return koneksi. Nah setelah itu titik koma. Nah seperti apa ini salahnya? Oke, berarti di sini jalankan koneksinya. Yes, ini ya. Dan koneksi. Oke, kita biarkan dulu errornya, nanti setelah beres baru ya. Lalu J option pen di sini di bawah ini ya. J option pen dot show message dialog, ini untuk memberikan pesan ya melalui sistem. So message dialog. Lalu di sininya null, itu. Kita cek lagi connection, ada juga connection koneksi, driver manager dot get connection. Nah JDBC, lalu titik 2 MySQL, titik 2 / localhost DB perpustakaan, lalu kutip 2 koma kutip lagi ada root. Nah, seperti ini. Nah, lalu dia akan menjalankan sebuah koneksinya gitu ya. Ini connect misalkan ya. Return nah harusnya ini ya, return connection ataupun return koneksi nih. Kita lihat ada apa. Nah ini harus sama ya penulisannya antara kurung kurawanya ya, kurung kurawanya harus sama. Dia untuk tutupnya ini, lalu ini dia adalah yang ini, lalu ini.
try ini ya, ini satu pasangannya, dua, oke bentar ya, ini pasangannya. Oh, di sini ya ada beberapa kesalahan, harusnya menggunakan connection, lupa misalkan pelit. Nah connection, koneksi DB, nah jadi kan nggak error. Terus di sininya 1 2 3 connection, koneksi sama dengan null, public, static connection. Ya, ada public static connection, koneksi DB. Lalu kita samakan dulu ya, kita cek. Lalu cek kembali. Coba kita kontrol Z dulu. Nah ini kita rubah koneksi ininya connection, koneksi DB. Nol. Nah tinggal yang ini apa dia errornya katanya ya. Nah, metodenya harusnya connection. Nah ini ya, jadi dia tidak akan error. Terus ini change method, salah awalnya ya. Tadi salahnya di sini nih. Jadi ketika dia void dia rubah menjadi
connection dia akan berubah lagi gitu ya. Oke, kita coba buat lagi aja. Di sini tadi ada connection. Ya, jadi ini sebagai sampel kalian ketika mengatasi masalah kayak gini. Connection koneksi sama dengan 0 di koma, lalu di sininya adalah public static, jadi jangan void ya, public static. Nah, kalau void nanti biasanya dipakai untuk kelas ya, untuk fungsi. Static public static connection lalu spasi koneksi db. Nah, seperti ini. Nah, barulah try. Ini yang pilihnya ya. Nah, lalu kita pilih class dot for name. Ya, nah kalian tinggal tip 2, di situ ada com dot mysql dot jdbc dot driver. Nah, seperti ini. Lalu titik koma lagi, lalu connection koneksi sama dengan driver manager ya dot get connection. Nah, dia akan mendapatkan koneksinya di mana ya, seperti ini. JDBC ini pengambilan dari database-nya MySQL SQL, lalu titik 2 lagi / localhost seperti ini, lalu db perpustakaan. Lupa. Ini ya, satu. Sorry. Nah, gitu ya maksudnya. Koma. Lalu kita return. Lalu apalagi di sini tinggal kalian panggil option pane-nya. Option pane dot show message dialog. Ininya adalah null. Tinggal dihapus saja ini. Nah, tinggal kalian mencari errornya ada di mana ya, gitu. Connection ini udah ada try ya, ada try-nya di public class dulu, yang ini kita samakan dulu, kita cek. Oh, ini udah ya. Jadi ini kurung kerawah ini harus memiliki pasangannya masing-masing gitu ya. Kalau tidak memiliki pasangannya dia tidak mau. Lalu kita yang kedua, kurung kerawahnya ada di sini. Nah, biar kelihatan saja. Ini juga sama. Yang ini lalu ini pasangannya, dan ini juga pasangannya. Gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kita panggil return.
Kalau sudah benar ya, ditun nolnya kita jalankan yang ini ya, lupa tadi. Ditun nol titik koma. Nah, sehingga ini tidak ada lagi yang error ya. Tadi jika tadi seperti itu lagi, itu masalahnya ada di sini ya, di public void itu harusnya public static connection. Nah, itu untuk menjelaskan tentang koneksi ya, untuk menjelaskan koneksi. Selanjutnya apa yang harus kita buat? Kita akan membuat aplikasinya. Klik kanan di aplikasi, di package aplikasi new Java class. Nah, yang ini ya, Java class, Java. Kalau Java class dia membuat sebuah kelas ya. Nah, kalau berhubungan dengan aplikasi berarti di sini adalah JFrame Form, sorry ya. Kita ada JFrame Form, bukan JPanel tapi JFrame. Di sini namanya adalah FRM. Nah, FRM itu adalah form, FRM buku. Nah, kita coba dulu, finish saja. Nah, ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau tadi dia di connection, dia hanya search dan history. Bedanya dengan form, dia ada desain, itu ya, desain untuk membuatnya. Nah, kita bikin dulu panel seperti ini. Kita panel ini untuk judul. Nah, kita akan buat, mungkin ada beberapa panel yang kita buat. Nah, seperti ini. Atau boleh langsung bikin 2 sajalah ya. Ini kita kasih warna, ada di foreground, di background ya. Kita kasih boleh warna merah. Ininya kita kasih warna abu saja. Nah, ini. Lalu berikutnya apa? Nah, berikutnya nanti ini bisa kalian pakai foto ya. Cuman ini untuk sampel saja dulu. Berikutnya kita coba membuat label, ini untuk penjudulan. Klik kanan, edit text. Kita pakai caps lock. Forum buku. Nah, seperti ini. Untuk merubahnya kalian bisa ada di properties, di sini ada merubah warnanya gitu ya. Misalkan kayak gini. Sorry ya, ini. Ada di ini nih. Warna teksnya kita warna putih. Nah, ininya kita rubah menjadi biar agak tebal, Bapak pilihnya impact ya. Ini impact 36. Nah, jadi kayak gini. Kalau masih kurang, di sini kita setting saja menjadi 48. Nah, gitu ya. Lalu kita bikin lagi label beberapa, samakan dengan yang ada di database yang ini. Di ID buku itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti kita akan coba membuat 5. 2, 3, 4, 5. Ini adalah ID buku. Ini boleh menggunakan spasi ya kalau di sini. Karena ini untuk tampilan saja. ID buku, lalu ada juga judul. Di sini harus berurutan sama dengan yang ada di sini. Judul bukunya boleh. Lalu penulis, penerbit. Di sini kita edit teks, penulis. Ini ada penerbit. Edit teks lagi, ini adalah tahun terbit.
Nah, kalau mau kita rubah barengan, tinggal kalian klik seleksi ya, gunakan shift. Nah, pilih mana yang akan kita seleksinya. Kita rubah fontnya dulu, Bapak pengennya semuanya pakai impact saja. 24 kayaknya cukup. Impact 24, terus warnanya misalkan ini agak gelap deh warnanya. Biar terlihat gitu ya. Ini sebenarnya hanya mendesain dulu ya yang ini. Lalu di sini adalah tadi label, sekarang kita menggunakan text fill yang ini. Nah, ini coba lagi. Nah, kita seleksi lagi sama kayak tadi. Boleh mengoreksi, boleh menggunakan juga kontrol ya, silakan. Samakan ini kita impact biar tidak jejlok ya. Yang satu impact, yang satu Arial kan enggak ini ya, enggak kurang enak dilihatnya. Ini 24 juga. Nah, sehingga nanti muncul kayak gini. Kita kasih agak atas. Ini juga sama. Lalu ini. Lalu ini juga sama. Nah, ini tinggal diklik kanan saja, edit text, ini delete. Tinggal tarik. Nah, ketika ngedesain memang kadang-kadang seperti ini ya. Jadi kalian harus bisa lebih rapih lagi. Dan itu biasanya sering terjadi ya. Ini kita seperti ini kan saja. Ctrl C, Ctrl V ya. Kalau mau kayak gitu. Yang sudah. Nanti kalian usahakan rapi. Nah, kita pakai ke sini saja. Oke, ini kita kasih ini judul ya, kita balik. Ini penerbit. Penulis ya sorry. Ini adalah penulis. Ini penerbit. Ini tahun terbit.
Itu ya. Lalu berikutnya adalah tinggal buttonnya. Buttonnya kita bikin 5. Sama, kita rubah dulu. Nah, gini. Misalkan ini adalah tambah, simpan, edit, hapus, keluar. Nah, ini kalian nanti diusahakan penamaannya kalau mau bahasa Indonesia ya, mau misalkan bahasa Inggris bahasa Inggris. Jadi jangan ada dua bahasa gitu ya. Nah, kalau sudah kurang. Nah, kalau sudah kita bikin tabel. Nah, ini tinggal tarik tabelnya. Ini bisa kita atur. Nah, gitu ya. Kurang lebih misalkan Bapak menggunakan seperti ini tampilannya. Nah, sekarang kita coba untuk memberikan alamat dulu semuanya biar nanti ketika pemanggilan lebih enak gitu ya. Ketika pemanggilannya lebih enak. Nah, ini kita namai kalau text field itu adalah txt, kalau button ini adalah button, itu adalah btn, kalau tab adalah tb ya. Klik kanan untuk memberikan alamat, lalu change variable name. Nah, ini adalah txt, ID buku, lalu ini adalah txt penulis, lalu ini txt penerbit. Sorry, salah ya. Ini tidak di sini. Klik kanan, change variable name, txt tahun terbit, lalu ini txt judul, lalu ini adalah txt penerbit. Nah, kalau ini adalah btn, nah gitu ya bedanya. Btn itu adalah button, txt adalah text gitu ya, biar simpel aja kita panggilnya. Btn tambah, ini bts, btn simpan, ini btn edit, btn hapus, ini adalah btn keluar. Dan ini adalah tb buku ya, untuk yang tabel namanya tb buku ya. Nah, sudah ya itu. Jadi untuk memberikan alamat desain ya seperti ini gitu. Selanjutnya apa yang dilakukan, apa yang harus dibuat. Nah,
kita mulai ngoding lagi, kita mulai menyintak kembali gitu. Lalu kita pilih gimana, nah, atau kita tes dulu ke search, klik kanan, run file, gimana tampilannya. Nah, kurang lebih tampilannya kayak gini ya. Cuman kita posisikan dulu ya, kita posisikan dulu ada di tengah-tengah formnya. Jadi masuk lagi ke desain, di sini ada JFrame, kita klik JFrame di navigator, terus kita pilih ke kode, nanti ada from size policy, ini kita rubah menjadi generate research code. Kalau ininya juga kita checklist, sudah ya, tinggal di search lagi, klik kanan run file. Nah, posisinya ada di tengah-tengah gitu ya. Nah, sekarang kita di search, kita panggil lagi ya headernya, yang import itu adalah sebagai headernya. Kita panggil lagi sintak-sintaknya, realnya tadi ada import java ya .sql .connection gitu ya. Jadi boleh aja gitu ya .connection. Lalu ada juga masih sama, kita kopikan saja. Connection, SQL exception ini ya. Tuh ada juga resource set. Terus ada juga prepare statement. Prepared statement. Lalu yang swingnya, atau kalian boleh langsung kayak tadi ya, yang ada di koneksi kalian kopikan nih. Inilah contoh. Biar singkatnya gitu. Jadi Pak bermasalah enggak ya, tidak akan bermasalah. Nah itu ya. Terus karena kita biar ketahuan juga di sini di Japak swingnya kita akan coba membuat sebuah judul pada tabelnya ya. Nah langkah-langkahnya adalah seperti ini. Import Japak ya .swing, lalu tabel tabel, lalu default tabel model. Nah gitu ya, itu untuk membuatnya. Lalu langkah berikutnya kita akan membuat di sini di bawah public class form buku ini yang extend ya, ini udah otomatis dari forumnya, jadi kalian nggak usah rubah. Di sini kita bikin public ya, public default tabel model, lalu nama variabelnya adalah model sajalah. Ini bebas ya, mau namanya A, mau nama B, ya silakan karena ini adalah variabel. Lalu selanjutnya kita akan membuat di unit komponen. Jadi segala bentuk yang ada di unit komponen dia akan tampilkan. Gitu ya. Jadi di bawah ketika sintaknya disimpan di bawah unit komponen, dia akan berpengaruh kepada tampilan pertama. Gitu ya, tampilan pertamanya apa? Oke, setelah itu kita panggil lagi model ya sama dengan new, lalu default tabel model seperti ini ya. Lalu nah ini ya, lalu koma kita tadi panggil namanya ini apa? TB buku, berarti di sini
kita panggil TB buku. Jadi kita mau pasang di mana gitu ya. Set model, di sini adalah model, otomatis ya. Lalu apa saja model ya, dot add column. Nah di sini kalian mau pakai judulnya apa aja ya. Ini boleh menggunakan spasi ya. Tip 2 ID buku. Lalu ada juga ini boleh kalian kopikan saja biar cepat. ID buku di sini adalah judulnya. Lalu penulis, penerbit, lalu tahun terbit. Nah ini error karena kutipnya kehapus. Nah seperti ini ya. Jadi dia akan berpengaruh kepada apa? Tampilan pertama. Lihat ketika dia run file, dia akan rubah ID buku, judul, penulis yang asalnya tadi itu apa? Tabel 1, tabel 2 dan lain sebagainya. Dia akan berubah. Nah itu ya. Lalu berikutnya apa? Nah berikutnya gimana caranya ketika di tampilan pertama itu simpan, edit, hapus, dia nonaktif. Jadi yang aktif itu hanya tambah dan keluar saja di button itu. Kenapa? Ya, biar ini fungsinya juga berjalan. Terus ini kayak isian dari buku, penulis ya dan lain sebagainya ini juga harus disable. Jadi ketika di tampilan pertama dia harusnya nonaktif, tidak bisa diisi seperti ini, gitu ya. Ketika diklik tambah baru dia bisa mengisi kayak gini harusnya, gitu ya. Nah, kita bikin sebuah fungsi ataupun sebuah metode, namanya ada aktif dan nonaktif. Nah kita bikin dulu sebuah metode nonaktif. Nah kalian pilih di bawah, bukan di bawah lagi unit komponen ya, tapi di sini di luar unit komponen kalian enter nih di dalam tutup kurung kurawanya. Enter di sini kalian bikin public void nonaktif. Nah seperti ini, lalu kurung kurawa buka. Nah isikan ketika kita mau nonaktif yang dipanggil adalah namanya, misalkan gini alamatnya ya, txt tadi apa, ID buku, nah control space, ID buku dot set enable, ini isinya adalah false. Kalau false dia menonaktifkan, kalau true dia aktif. Itu bedanya ya. Kalau false dia menonaktifkan, kalau true dia aktif. Nah, kita coba gitu. Nah, ini kalian bikin metode ini ya untuk apa? Untuk biar nanti tidak beberapa kali kalian membuat sintak kayak gini. Jadi cukup satu saja bisa dipakai untuk semuanya gitu. Nah di sini di bawah unit komponen kalian simpan di bawah tabel ininya juga ya, panggil nonaktif. Jadi nonaktif itu akan dijalankan ketika tampilan pertama katanya gitu ya. Nah tinggal dibuat kayak gini. Jadi ketika di running dia menjalankan ini dulu untuk tabel, lalu kedua ini. Jangan kebalik ya, kalian nonaktif dulu baru tabel, jangan. Misalkan urutannya kayak gini. Ini kita menonaktifkan yang pertama hanya buku aja dulu ya. Kita run file. Nah dia nggak bisa tuh ya. Ini ID buku sudah kita kunci, nggak bisa kita klik. Itu maksudnya ya. Begitupun juga penulis, tahun terbit, judul, penerbit ya dan lain sebagainya kita nonaktifkan. Kayak gimana? Nah tinggal ditambahin di sini. Tuh.
Sama, kita copy paste saja biar cepat. Ini teks buku tadi, lalu judul, control space, lalu ini adalah penulis. Sorry, penulis dulu. Nah, penulis apa namanya? Nggak kepanggil. Ini apa cing variabelnya? Oh belum. Txt penulis. Kayaknya tadi nggak ada. Nih. Penulis lalu penerbit. Ini adalah tahun terbit. Nah, gitu ya. Sudah aja. Karena sudah dipanggil nonaktifnya, tinggal kalian run aja. Nah, sudah kan? Sudah terkunci, tidak bisa. Gitu. Nah, dia nggak bisa lagi. Nah, fungsi tambah ini nanti ketika diklik tambah, ini dia akan berfungsi muncullah. Baru bisa diisi gitu maksudnya ya. Nah, sekarang kita nonaktifkan simpan, edit dan hapus. Gitu ya, yang aktif hanya tambah dan keluar. Berarti di sini tinggal panggil. Kalau tadi txt sekarang btn-nya, buttonnya. Button apa? Misalkan edit dot set enable, ini adalah false. Lalu juga btn hapus dot set enable-nya kita false. Berikutnya adalah btn simpan. Wah, bisa tahu-tahu langsung bisa menyimpan ya tanpa ada datanya dulu. Set enable, ini juga false. Kita cobain. Nah, gini ya, nggak bisa kita klik tuh, hanya tambah saja dan keluar. Itu maksudnya ya. Itu untuk menonaktifkan. Sekarang tinggal aktif. Kita bikin public void aktif. Untuk apa sih? Nah, kita kalau tadi disimpannya di dalam init komponen, nah sekarang kita simpannya untuk yang aktif ada di dalam button tambah biar fungsinya dijalankan. Ketika diklik tambah, dia akan aktif. Itu maksudnya ya. Close dulu, kita bikin. Ini kita kopikan saja. Nah, seperti ini. Nah, kalau ada tulisan kayak gini berarti dia double ya, already berarti sudah pernah atau sudah ada. Nah, kita rubah menjadi aktif, ininya rubah menjadi true. Ini juga true. Ini sebelumnya mati, dia aktifkan kembali true. Lalu tahun terbit juga true. Nah, ketika di sini ya, ketika di button tambah, yang aktif itu hanya simpan dan keluar saja. Berarti edit hapus masih nonaktif gitu ya. Karena ketika kita input data nggak mungkin kita bisa edit, nggak mungkin kita bisa hapus datanya. Sedangkan disimpan juga belum gitu ya. Atau kita bisa tambah lagi, nggak bisa gitu ya. Jadi kita harus simpan dulu, baru yang edit dan hapus itu hanya nanti di mana menyimpannya gitu ya. Nah, kita cobain dulu. Terus karena diedit sama hapus ini sudah sebelumnya sudah false, ini kita nggak usah pakai gitu ya. Nah, lalu button simpan karena sebelumnya dia false. Nah, sekarang kita true-kan. Ya, kita aktifkan. Cuman tambahannya ada btn tambah, dia apa namanya? Belum ya. Btn tambah. Nah, btn tambah dot set enable, ininya dia adalah false. Ya, dia ketika diklik itu udah nonaktif gitu ya maksudnya. Nah, sekarang kita masuk ke desain.
kita klik tambah, klik kanan ditambah, ada event, ada action performance. Nah, klik ini. Lalu cari ada di mana tadi? Nah, ini. Private void button tambah. Nah, lihat ini judulnya ya, gitu. Bisa salah nanti menyimpannya. Ini hapus saja. Tinggal kalian panggil aktif, gitu aja, gitu ya. Cobain, run file. Nah, ketika diklik tambah, tambahnya dia non aktif, simpannya dia aktif, gitu ya. Dan ini juga kita bisa isi. Nah, itu maksudnya ya. Nah, silakan nanti kalian cobain aja di rumah, gitu ya, ataupun di kelasnya masing-masing nanti. Lalu selanjutnya, gimana caranya ketika diklik tambah, kursornya otomatis ada di sini, di ID buku ataupun di judul. Ya, maksudnya gini, ketika di run file, si tambah, ketika diklik tambah, dia kursornya kan nggak ada tuh, harusnya adanya di sini, di judul atau di ID buku boleh lah. Yang pertama kita di ID buku dulu. Berarti tinggal dirubah, tambahin sintaknya, diaktif ini. Ada txt ID buku dot request focus namanya ya. Nah, ini. Ketika di run file tambah tuh, dia kursornya ada di sini langsung otomatis itu ya. Nah, itu ya untuk kita membuat metode udah dua ya, ada aktif dan juga non aktif. Nah, sekarang tinggal gimana caranya agar si datanya itu muncul yang kalian buat di sini, muncul di dalam apa namanya itu, di dalam NetBeans ini. Oke, kita coba. Kita membuat yang namanya get data ya, metode get data. Cuman sebelum ke situ tadi koneksi ada yang ketinggalan di koneksi ya. Ini kita klik libraries ya, klik kanan, lalu add library, cari namanya MySQL JDBC. Nah ini, lalu add library. Sudah ya, cuman gitu aja. Jadi ini itu untuk menghubungkan untuk pemanggilan juga ya, sebagian besar untuk pemanggilan database-nya. Oke, selanjutnya untuk melanjutkan tinggal kalian masuk lagi ke sini nih ya, di luar dari sini kita klik lagi. Kita bikin namanya public void get data. Ini untuk memunculkan datanya. Lalu yang pertama kalian klik dulu model yang ini ya, harus sama model dot lalu get data vector. Nah, ini maksudnya nanti untuk mengambil ya, mengambil datanya. Dot remove all element. Seperti ini. Lalu kita jalankan, kita eksekusi. Nah, ada model dot fire tabel data change ya. Enter lagi. Kita kasih komentar aja lah. Ini untuk menghapus dan menjalankan ya, menghapus atau merefresh. Kalian boleh tulis boleh enggak ya, ini hanya keterangan saja biar nanti kalian paham. Menghapus dan merefresh dan mengeksekusi tabel. Ya maksudnya. Lalu kita buat try
Nah, kayak tadi lagi. Set. Nah, seperti ini. Di control space ya, jadi langsung muncul catch-nya. Nah, sepasang. Lalu kita buat statement. Dan nama variabelnya adalah st sama dengan dalam kurung statement. Oke. Nah, kayak gini. Lalu kita panggil koneksinya. Koneksinya ada ini ya. Koneksi db ya dot create statement. Nah, lalu string SQL. Nah, kita barulah menggunakan string. Ini nama variabelnya adalah SQL. Sama dengan kita kasih kutip. Nah, kita panggil untuk sintak pemanggilan keseluruhan tabel itu adalah select bintang itu keseluruhan ya. Select bintang from ya dari mana? TBL buku. Sama enggak dengan yang ada di sini? TBL buku. Nah, berarti select bintang TBL buku, di sininya adalah titik koma. Lalu ada result set. Nah, kita jalankan ya. Untuk pemanggilannya ada rs itu untuk mewakili result set ya, variabelnya. Sama dengan kita panggil si st ini koneksi. St itu dia adalah koneksi ya. st.execute query. Nah, SQL yang kita jalankan. Koma. Nah, lalu ada while dalam kurung rs dot next. Nah, kayak gini. Lalu kurung kurawa buka objek. Nah, objek. Lalu kurung siku. Ini ya, kurung siku, nama variabelnya adalah obj saja. Kalian bebas mau A mau B, obj ya. Obj itu mewakili objek, tapi diusahakan kalian juga sama biar tidak bingung nantinya. Sama dengan new objek. Nah, lalu width-nya ada berapa? Gitu ya, width-nya ada berapa? Kita hitung, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada berapa kolom? Ada 5 kolom, ada 5 data, 5 row, 5 baris. Kita kasih 5. Titik koma. Nah, kita panggil lagi obj. Itu ya, harus sama. Terus ini kita mulai dari 0. Ya. Jadi untuk pengambilannya kita mulai dari 0, bukan dari 1. Jadi nanti 0 sampai 4 karena datanya 5 gitu ya. 0 sampai 4. Lalu sama dengan rs. Nah, sama dengan rs dot get string. Get string cari. Nah, get string ininya adalah harus sama dengan database ya penulisannya. ID buku. Lalu titik koma. Kita biar cepat saja copy.
Cuma resiko ketika di copy seperti ini kalian juga harus lebih teliti karena bisa saja ada beberapa yang tidak ke edit. ID buku di sini Bapak menggunakannya judul buku ya, berarti judul buku, lalu penulis, penerbit, di sini ada penerbit, lalu tahun terbit. Nah, sudah sama ya. Lalu di sini kita panggil lagi model dot and draw. Gitu ya, OBJ langsung otomatis. Nah, kayak gini ya. Sekarang kita panggil lagi untuk memberikan pesan errornya gitu. Sama ya, Goption pen dot show message dialog. Nah gitu ya, kita null gitu. Lalu karena di sini Bapak namanya mati, di sini juga dot get message. Nah gitu aja lah. Nah sudah ya, itu adalah untuk menampilkan. Nah kita kasih komentar biar tidak lupa bahwa ini itu adalah untuk membuat statement pemanggilan ya. Ini Bapak kasih komentar, ini adalah untuk membuat statement pemanggilan pada tabel buku ya, tabel buku dari database. Lalu yang ini fungsinya untuk pencarian baris pada tabel ya, pencarian baris pada tabel dari sebuah database. Biar tidak lupa. Nah, lalu get data ini dipanggilnya di mana gitu ya. Ini sudah beres ya, get data ini. Kita panggilnya gimana caranya? Si datanya itu muncul ketika saat di running, berarti otomatis ada di init komponen. Jadi unit komponen segala sesuatu yang dipanggil di unit komponen dia akan tampilkan pertama. Gitu. Nah, makanya di sini di dalam unit komponen kita panggil get data. Nah, ini kita cobain, muncul tidak? Nah, ternyata alhamdulillah muncul nih. Ya, data yang ada di dalam ini sudah muncul ada di forum. Gitu ya. Nah, itu untuk menampilkannya. Nah, itu sangat mudah ya, sangat mudah untuk mengkoneksikan. Kalian tinggal diputar-putar saja kalau tidak paham ya, ataupun nanti silakan tanyakan ke WhatsApp Bapak, boleh silakan. Oke, berikutnya apa setelah get data ini? Kita sudah membuat nonaktif, sudah membuat aktif, sudah juga membuat get data. Sekarang kita mungkin akan membuat yang namanya simpan data. Nah, biar bisa menyimpan datanya itu. Gitu ya, datanya biar bisa disimpan. Oke, kita coba bahas lagi nih di sini. Di akhir ini kita akan bikin lagi namanya public void.
public void. Nah, sebelum kesimpan data kita membuat dulu load data. Nah, load data itu untuk mengambil dulu ya, mengambil datanya dulu. Untuk mengambil data perwakilan dari ataupun mengkonversi dulu text-nya ini panggilannya apa gitu ya, load data itu. Biar nggak bentrok. Nah, hal yang pertama ketika membuat load data yaitu kita isi dulu yang ini di bawah public default table model. Kita bikin dulu variabelnya string ada ID buku, judul, terus nama penulis ya, penulis, penerbit, lalu tahun terbit, penerbit ya, sudah ada karena ini beda integer tahun terbit. Nah, itu saja ya. Karena ini sama ya dengan yang ini. Varchar ini, varchar itu adalah string ya. Kalau integer ya integer. Oke, di load data kita isi. Di load datanya kita isi bahwa ID buku. Nah, ID buku sama dengan txt ID buku dot. Nah, di sini untuk mendapatkan adalah get text koma. Ini seperti biasa kita kopikan saja. Ini buku, berarti ini adalah judul lalu penulis, lalu penerbit. Nah, ininya kalian tinggal rubah aja. Txt ini judul, ini adalah penulis. Awas jangan sampai kebalik ya. Txt penerbit, lalu ada juga tahun terbit sama dengan txt tahun terbit dot get text. Nah, di sini karena dia tipenya adalah integer. Nah, ini harus dikonversi dulu gitu ya. Kita harus konversi dulu. Nah, makanya biar untuk yang langkah pertama, biar nanti ini menjadi kasus kedepannya ya, kita rubah dulu yang ini kita rubah menjadi string dulu aja. Ini ya, kita rubah menjadi string dulu aja. Nah, lalu selanjutnya kita bikin lagi public void simpan data. Nah, public simpan data ini gimana caranya kita bisa menyimpan datanya, gitu ya maksudnya. Oke.
simpan data kita buat dulu. Minimal di tutorial ini kita bisa sampai menyimpan data dulu ya. Langkah pertama kita panggil dulu datanya dulu yang sudah dibuat. Lalu ada try seperti biasa. Try ini pasangannya. Lalu kita bikin statement. Seperti biasa juga sama dengan get data. Sekarang nama variabelnya adalah start. Kita panggil connection ya, koneksinya. Statement gitu. Lalu koneksi dot koneksi db ini dot create statement koma. Lalu string, nah ini nih yang agak lumayan mungkin menurut kalian agak pusing juga nih ya. String SQL sama dengan kalau di sini kita akan menambahkan, yaitu kalau untuk menyimpan atau menambahkan sebuah data, ini adalah perintahnya insert into tabel apa? Tabel buku. Ya, dalam kurung misalkan kita deskripsikan dulu ada ID buku, apalagi ada judul buku, ada penulis, ada penerbit, dan juga tahun terbit. Nah gitu ya, kita deskripsikan dulu seperti ini. Nah lalu tambah lagi, kita kasih tambah kutip 2 values plus ini. Kita baru panggil ya, nama-namanya. Ini penulisan jangan sampai salah. Kutip 1, kutip 2, lalu plus spasi ID buku itu ya, plus lagi. Ini jangan sampai ketukar atau jangan sampai salah penulisannya. Plus kutip 2, kutip 1, koma. Ini biar ini ya. Di sini di plus, balikan lagi. Kutip 2 dulu, baru kutip 1. Baru koma. Nah, ini untuk menjalankan perintah ini ya. ID buku, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, lalu seperti ini. Sorry, nah ininya S besar. Nih jangan sampai ya, kesalahan di sini juga tidak akan kepanggil nanti ya biasanya. Ini harus hati-hati dulu. Nah selanjutnya apa? Kita akan panggil prepared statement, gitu ya itu.
kita kasih nama variabelnya P sama dengan dalam kurung prepared statement ini ya. Lalu koneksi db dot prepare statement. Nah ini ya, ada prepared, ada prepare statement. Untuk kalau prepare statement dia untuk menjalankan SQL ya, perintahnya. Lalu P yang tadi dot execute update ya, cari namanya execute update nah ini. Lalu titik koma, lalu panggil lagi get datanya. Jadi sudah dijalankan ini untuk ditambahkan biar nge-refresh. Nah panggil lagi si get datanya. Nah ini fungsinya fungsi gitu ya, gitu. Fungsinya metode lah gitu. Fungsinya metode dari get data bahwa kita bisa panggil beberapa kali. Beda halnya kalau tidak menggunakan get data ini ataupun tidak menggunakan sebuah metode, kalian butuh penampilan ataupun perintah yang sama karena harus ketik ulang lagi di sini ya, makin panjang gitu ya. Lalu seperti biasa di sini J option pen dot show message dialog. Nah kayak gini, ini kan nol saja. Lalu dot get. Nah seperti ini ya untuk proses menyimpannya. Nah sekarang mungkin ada beberapa masalah nanti ya, kita lihat. Untuk pemanggilan simpan data, kalian tinggal klik simpan ya, klik desain ke simpan seperti kayak hanya tambah. Lalu event action performat, kita panggil ini, hapus, panggil simpan data. Nah, kalau sudah di run saja, berhasil enggak? Tambah misalkan ya BK 0003, judul bukunya misalkan kita asal dulu. Nah simpan, berhasil enggak? Nah kolom count does match a row, ya tidak sama ya, itu artinya itu. Nih kolom count, jumlah countnya tidak sama, cek lagi simpan datanya. ID buku, judul, penulis, penerbit, tahun terbit. Tuh. Nah di sini kadang harus kita benar-benar teliti gitu ya dalam penulisannya. ID buku benar, judul buku, oke, ada juga penulis, ada juga penerbit, lalu ada juga tahun terbit, gitu ya. Nah biar gampang di sini dulu aja, kita rubah dulu yang integer ini, kita rubah menjadi varchar saja. Bisa nggak di sini ya? Kita coba. Kolom count match-nya berarti munculnya ada di sini, masih di dalam sini ya. Nah makanya agak disimpan ini kalian harus benar-benar teliti dalam menyimpannya ya, ataupun dalam membuat sebuah perintah. ID buku
insert into tabel buku, judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, prepare statement. Harusnya dia bisa menyimpan ya, kolom count, jumlah countnya tidak sesuai gitu ya, tidak sesuai dengan jumlah barisnya. Nah, jadi tidak sesuai katanya dengan jumlah barisnya. Nah, nanti kita coba cek ya di part kedua saja. Nanti part kedua kita coba simpan, melanjutkan yang ini ya. Simpan, hapus, edit ya. Kita akan bermain CRUD saja biar terfokus. Nanti sintak yang form kedua, sintak yang ataupun video part keduanya itu adalah tentang CRUD-nya ya. Simpan, hapus, edit dan lain sebagainya. Baik, itu saja untuk hari ini. Ya, kita lanjut di part 2 yang simpan data karena ini sudah terlalu over jamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.